Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Amanda Safitri, mahasiswa Pendidikan Matematika UNJ. Dalam beberapa minggu ke depan, saya akan membantu dan mendampingi Pak Suroso untuk mengajar matematika wajib atau matematika umum bagi kelas 11 MIPA dan juga IPS di SMA Negeri 77 Jakarta. Nah, kalian bisa memanggil saya Ibu Diana. Nah, kemudian materi kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai transformasi geometri. Kalian sudah mendengar sebelumnya transformasi geometri itu apa? Nah, dari kata transformasi sendiri, transformasi yaitu perubahan posisi, besar, atau bentuk dari suatu bangun. Ditambah lagi transformasi geometri, berarti perubahan posisi, besar, atau bentuk dari suatu bangun geometri. Nah, ada jenis-jenis transformasi. Di sini terdapat 4 jenis transformasi. Yang pertama yaitu translasi atau pergeseran, kemudian yang kedua refleksi atau pencerminan, yang ketiga rotasi atau perputaran, dan yang keempat dilatasi, perkalian, yaitu dapat diperbesar atau diperkecil. Nah, transformasi tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu transformasi isometri dan juga transformasi tak isometri. Apa sih transformasi isometri tak isometri itu? Nah, isometri itu jika hasil suatu transformasinya kongruen dengan bangun yang ditransformasi. Kongruen itu apa? Yaitu peta atau bayangan hasil translasinya sama dan sebangun dari asalnya. Nah, dari transformasi isometri sendiri, dia terdapat dua, yaitu isometri langsung dan juga berhadapan. Translasi dan juga rotasi termasuk ke dalam transformasi isometri langsung, sementara refleksi termasuk ke dalam transformasi isometri berhadapan. Nah, selanjutnya transformasi tak isometri berarti kebalikan dari transformasi isometri. Artinya, hasil dari suatu transformasi tidak kongruen dengan bangun yang ditransformasinya. Seperti contohnya dilatasi. Transformasi dilatasi ini karena gambar asalnya itu bisa lebih besar atau lebih kecil, jadi bentuknya tidak sama atau tidak sebangun atau tidak kongruen. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu translasi atau pergeseran. Apa sih translasi atau pergeseran ini? Nah, translasi itu pergeseran atau perpindahan semua titik pada bangun geometri yang ditransformasi sejauh jarak dan arah yang sama. Jadi ingat ya, di sini ada ditransformasinya itu sejauh jarak dan arah yang sama. Kemudian dari sifat-sifat translasi. Translasi itu dia tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran, tetapi mengalami perubahan posisi. Karena seperti katanya ya, seperti kalimatnya yaitu pergeseran, berarti dia hanya mengalami perubahan posisi. Contohnya apa saja? Pergerakan bola, kemudian orang berjalan, mereka mengalami perubahan posisi, tapi tidak mengalami perubahan bentuk ataupun ukuran. Nah, di sini kalian dapat melihat gambar segitiga. Di sini terdapat segitiga ABC. Nah, di sini ada penjelasannya. Suatu translasi yang berawal dari titik A dan berakhir di titik A aksen dapat ditulis ruas garis A aksen. Kemudian, karena dalam translasi semua titik bergeser dengan arah dan jarak yang sama, maka pada translasi segitiga ABC di atas, nah maka A aksen, B aksen, dan juga C aksen itu sama. Dan juga A aksen, B aksen, C aksen, mereka saling sejajar. Nah, atau penulisan translasinya dapat diwakili oleh ruas garis A aksen, atau B aksen, atau C aksen. Seperti itu. Nah, kemudian
Nah, di sini ada translasi. Nah, translasi terbagi menjadi dua, ada translasi titik dan translasi selain titik. Kita akan membahas translasi titik terlebih dahulu. Di sini terdapat koordinat kartesius. Kita memiliki titik A, X, Y. Titik A, X, Y ini ditranslasi sejauh TAB. Artinya apa? Nah, TAB ini termasuk matriks transformasi. Nah, ditranslasi sejauh AB artinya, nah ini sejauh A, kemudian sejauh B. Akhirnya menghasilkan peta atau bayangan di A aksen. Nah, A aksen ini adalah X, A, Y plus B. X plus A, Y plus B. Ini titik atau titik dari peta atau bayangan A aksen yang ditranslasi sejauh AB. Kayak gitu. Nah, A ini adalah titik asal dan A aksen adalah titik peta atau bayangan hasil translasi oleh matriks transformasi T tadi. Seperti ini. Nah, atau dapat ditulis titik A, X, Y ditranslasi sejauh TAB menghasilkan peta atau bayangan A aksen X plus A, Y plus B. Itu ya. Nah, atau kalian dapat menulisnya sebagai berikut. Matriks translasinya itu A aksen. Nah, ditulisnya ini bisa ditulis sebagai X aksen, yang di Y plus B ini bisa ditulis Y aksen. Sehingga A aksen ini penjumlahan dari titik dan juga matriks transformasinya. Sehingga menghasilkan X plus A, Y plus B. Kalian dapat menuliskannya dalam bentuk titik sebagai berikut, atau seperti ini. Sama saja. Nah, kita akan membahas contoh soal. Nah, soal yang pertama. Titik A 2,3 ditranslasi oleh T 43. Maka bayangan atau petanya adalah, nah perlu kita ketahui titik asalnya itu yaitu 23. Dia ditranslasi oleh T 43. Maka nah titik 23 ini, 2 itu termasuk Y dan 3 itu Y. Kemudian di T ini 4 itu termasuk A dan 3 itu B. Nah, maka A aksennya atau bayangannya X plus A, Y plus B. Sehingga 2 plus 4, 3 plus 3. Sehingga didapat peta atau bayangannya yaitu titik A aksen 6,6. Atau kalian dapat menuliskannya sebagai berikut. Titik A 2,3 ditransformasi oleh T43 menghasilkan bayangan. Nah, ini langsung dijumlah 2 plus 4, 3 plus 3. Sehingga didapat A aksennya 6,6. Jawabannya sama ya, seperti ini. Dan juga dengan cara yang kedua. Nah, kemudian soal yang kedua. Titik B, X, Y ditranslasi oleh T23 dan menghasilkan peta 47. Maka yang ditanyakan adalah nilai X plus Y adalah, nah untuk mencari nilai X plus Y maka kita perlu mencari nilai X dan Y terlebih dahulu. Nah, bagaimana mencari nilai X dan Y? Kita dapat menggunakan cara yang sama dengan nomor 1. Nah, B ini kan X, Y, kemudian T ini 23. A aksen itu berarti kan X plus 2 ditambah Y plus 3. Nah, petanya itu sudah didapat terlebih dahulu yaitu 47. Nah, untuk mencari X, Y di sini, sebelumnya kan kalian pernah belajar matriks ya. Untuk mencari X dan Y, kalian dapat menggunakan pengurangan matriks. Nah, di sini 4 dikurangi 3 dan 4 dikurangi 2 dan 7 dikurangi 3. Maka didapat jawaban 24. Sehingga
X plus Y sama dengan 2 plus 4 sama dengan 6. Seperti itu. Nah, untuk cara yang kedua, untuk cara duanya kalian dapat kalian bisa coba menggunakan cara yang seperti ini akan menghasilkan jawaban yang sama pula. Selanjutnya, untuk nomor 3. Nah, nomor 3 ini soalnya agak berbeda. Kalian bisa lihat di sini lingkaran. Lingkaran dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat min 4x min 6 sama dengan 0 ditranslasi oleh 2 min 3. Petanya merupakan lingkaran yang berpusat di... bingung nggak tuh? Kan tadi belajarnya masih translasi titik. Kok ini belajarnya soalnya lingkaran? Tapi perlu dilihat yang ditanyakan adalah pusat. Maka kita perlu tahu nih, pusat di lingkaran yang ini tuh pusatnya berapa. Kemudian nanti kita tahu titik di sini, titik pusat lingkaran itu berapa, kemudian ditranslasi. Nah, maka kita akan tahu nih pusat di lingkaran peta dari peta bayangan atau peta dari lingkaran di sini. Nah, kita langsung jawab saja ya. Berarti yang pertama kita harus tahu yaitu titik pusat di lingkaran ini. Supaya kita tahu bayangan lingkaran ini tuh pusatnya di mana. Nah, lingkaran dengan persamaan ini x kuadrat plus y kuadrat min 4x min 6 sama dengan 0 memiliki pusat A 2,0. Nah, bagaimana tuh? Kalian perlu mengingat materi lingkaran sebelumnya. Jika kalian masih lupa, di sini ada persamaan lingkaran dengan bentuk x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus b plus c sama dengan 0, maka titik pusatnya itu min setengah a dan min setengah b. Maka dari lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 4x min 6 sama dengan 0, didapat titik pusat lingkarannya adalah 2,0. Nah, berarti titik 2,0 ini dia ditranslasi oleh 2 min 3. Maka itulah jawaban atau petanya. Kita menggunakan cara sebelumnya. Di sini. Nah, 2 plus 2, kemudian 0 min 3 didapat 4 min 3. Nah, maka bayangan atau peta dari titik pusat lingkaran tersebut adalah A aksen, yaitu 4, min 3. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita berlanjut ke translasi selain titik. Nah, translasi selain titik ada apa aja? Ada translasi garis. Maksudnya apa? Yaitu garis ya, pergeseran garis. Semulanya dari garis G menjadi garis G aksen. Kemudian ada translasi parabola. Semulanya parabola dengan persamaan fx sama dengan x kuadrat bergeser menjadi parabola fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 7. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada translasi lingkaran. Semula lingkaran berpusat di 0,0 bergeser sejauh AB menjadi lingkaran berpusat di A, B. Atau yang awalnya lingkarannya di sini bergeser di sini. Nah, ini translasi selain titik. Ada translasi garis, translasi parabola, dan juga translasi lingkaran. Dan juga masih ada translasi-translasi lainnya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya nih? Karena garis yang akan dicari, garis, parabola, dan juga lingkaran yang akan ditanyakan. Nah, jadi kalau misalkan kalian melihat translasi selain titik, kalian mengingat saja cara yang sebelumnya seperti ini masih sama. Nah, hanya saja X plus A dan Y plus B-nya berubah menjadi X aksen, Y aksen. Atau, jika kurva Y sama dengan Fx ditranslasi oleh AB, maka petanya adalah Y min B
sama dengan fx min A. Untuk lebih memahami, kita langsung ke contoh soal. Nah, contoh soalnya, tentukanlah peta dari, yang pertama, garis 2x min 3y plus 4 sama dengan 0 ditranslasi oleh 51. Nah, petanya adalah, ini garis nih yang ditranslasi. Berarti kalau garis ditranslasi, hasilnya berupa garis juga. Titik ditranslasi, hasilnya berupa titik juga. Parabola ditranslasi, hasilnya berupa persamaan parabola juga. Kemudian lingkaran juga ditranslasi, hasilnya berupa persamaan lingkaran juga. Nah, di sini garis yang ditranslasi maka hasilnya harus dalam bentuk persamaan garis. Cara satu. Nah, ternyata di sini ada dua cara ya. Cara satu, kita misalkan ada sebuah titik. Ada sebuah titik x, y pada garis 2x min 3y plus 4 sama dengan 0. Sehingga, A titik tadi, titik A, x, y tadi, ditranslasi sejauh 51. Akan menghasilkan bayangan A aksen, yaitu X plus 5, Y plus 1. Atau sama dengan A aksen itu X aksen, Y aksen. Nah, karena sama dengan, maka nilai X plus 5 dengan nilai X aksen itu sama. Sehingga kita memiliki persamaan berikut. X plus 5 sama dengan X aksen. Maka X sama dengan X aksen min 5. Ini persamaan 1. Kemudian yang kedua, Y plus 1 sama dengan Y aksen. Maka Y sama dengan Y aksen min 1. Ini masuk ke persamaan 2. Sehingga didapat 2 persamaan. Kemudian substitusi persamaan 1 dan 2 ke persamaan garis. Nah, persamaan ini dan juga ini disubstitusi ke persamaan garis. Artinya gimana? Nilai X ini nanti diganti menjadi X aksen min 5. Dan juga nilai Y diganti menjadi Y aksen min 1. Nah, 2X min 3Y plus 4 sama dengan 0. X-nya berubah menjadi X aksen min 5, artinya disubstitusi. Y-nya juga disubstitusi menjadi Y aksen min 1. Nah, setelah disubstitusi, jangan lupa hilangkan aksen untuk didapatkan hasil akhir. Nah, aksennya dihilangkan, kemudian dilakukan perhitungan seperti biasa, didapat hasil 2x min 3y min 3 sama dengan 0. Nah, ini merupakan peta atau bayangan dari garis 2x min 3y plus 4 sama dengan 0. Nah, dan ternyata ada cara dua. Cara duanya bagaimana? Nah, cara duanya seperti rumus di slide sebelumnya, yaitu Y sama dengan Fx ditranslasi sejauh TAB, maka bayangannya Y min B sama dengan Fx min A. Nah, bagaimana hasil translasinya? Jadi, untuk setiap X, X-nya langsung dikurangi dengan A, dan Y-nya langsung dikurangi dengan B dari persamaan ini. Nah, ini X-nya langsung dikurangi dengan A, kemudian 2 dikali X min A, kemudian min 3Y, min 3 kali Y min B, plus 4 sama dengan 0. Kayak gitu. Langsung dikurangi X, langsung dikurangi dengan A, Y langsung dikurangi dengan B. Maka dilakukan perhitungan seperti biasa dan didapat hasil 2x min 3y min 3 sama dengan 0. Dan ternyata hasilnya sama. Nah, cara 1 dan cara 2 memiliki cara yang sama. Nah, di sini adalah bentuk garisnya. Warna oranye yaitu garis 2x min 3y plus 4 sama dengan 0. Dan juga garis, nah ini ditranslasi sejauh 51. Ditranslasi sejauh 51 bergeser sehingga didapatkan garis 2x min 3y min 3 sama dengan 0. Seperti itu.
Nah, kemudian contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua berbentuk parabola. Parabola Y sama dengan X kuadrat plus 1 ditranslasi oleh 4 min 2. Kalian dapat melakukannya dengan cara yang sama. Nah, ini misalkan titik X, Y. Pada titik, misalkan nih, kita misalkan X, Y adalah titik pada parabola Y sama dengan X kuadrat plus 1. Sehingga kita tuliskan titik AX, Y ditranslasi sejauh 4 min 2 akan menghasilkan peta atau bayangan A aksen X plus 4, Y min 2, yaitu A aksen atau X aksen, Y aksen. Nah, seperti yang sebelumnya, X plus 4 ini sama dengan X aksen dan Y min 2 ini sama dengan Y aksen, kemudian diubah menjadi bentuk X sama dengan dan Y sama dengan sehingga diperoleh dua persamaan. Nah, dua persamaan tadi disubstitusi ke persamaan awal parabola ini, kemudian X aksen nih, Y sama dengan X kuadrat plus 1. Y-nya disubstitusi menjadi Y aksen plus 2. X-nya juga disubstitusi menjadi X aksen min 4. X aksen min 4 pangkat 2 plus 1. Nah, aksennya hilang. Kemudian dilakukan perhitungan seperti biasa sehingga diperoleh persamaan parabola Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 15. Sehingga didapat peta atau bayangan dari parabola Y sama dengan X kuadrat plus 1 yang ditranslasi oleh 4 min 2 adalah Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 15. Nah, untuk cara yang kedua, mungkin kalian terlihat lebih cepat ya cara mengerjakan yang kedua, yaitu cukup Y dikurangi dengan matriks transformasinya, yaitu B-nya, dan X-nya langsung dikurangi dengan A, matriks transformasinya. Dilakukan perhitungan, disubstitusi dulu B dan A-nya, kemudian dilakukan perhitungan seperti biasa sehingga diperoleh peta atau bayangan dari parabola Y sama dengan X kuadrat plus 1-nya adalah Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 8. Ternyata hasil translasinya sama ya, cara 1 dan cara 2. Nah, jika kita lihat, ternyata seperti ini perubahannya atau pergeserannya. Kurva berwarna oranye Y sama dengan X kuadrat plus 1 ditranslasi sejauh 4 min 2 sehingga menghasilkan peta atau bayangan Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 15. Nah, selanjutnya ada contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga yaitu mengenai lingkaran. Lingkaran yang ditranslasi lingkaran X min 3 kuadrat plus Y plus 1 kuadrat sama dengan 4 ditranslasi oleh min 5, 2. Maka peta atau bayangannya, nah di sini juga terdapat cara 1 dan cara 2. Kalian dapat mengikuti langkah-langkah penyelesaian seperti A dan B di soal sebelumnya. Sebagai berikut, kita buat ya, kemudian disubstitusi, dan didapatkan hasil. Seperti itu, dan cara 2 juga. Nah, di sini nilai X langsung dikurangi dengan min 5, kemudian Y langsung dikurangi dengan 2. Di sini langsung diperoleh persamaan berikut. Nah, ternyata persamaannya sama ya, hasil peta atau bayangan. Nah, di sini gambar lingkaran. Di sini terdapat ilustrasinya. Jadi, lingkaran yang merah ini persamaan awal, lingkaran awal. Dengan persamaan X min 3 kuadrat plus Y plus 1 kuadrat sama dengan 4. Nah, ini ditranslasi sejauh min 5, 2.
Maka peta atau bayangannya itu lingkaran berwarna oranye dengan persamaan X plus 2 kuadrat plus Y min 2, Y min 1 kuadrat sama dengan 4. Kayak gitu. Oke, sepertinya materi translasi kita sampai sini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai refleksi atau pencerminan. Tapi kita akan membahas materi ini di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk itu kalian tunggu video selanjutnya. Cukup sekian materi mengenai transformasi geometri materi translasi. Untuk refleksi akan di pertemuan selanjutnya ya. Oke, sekian dari saya. Semoga kalian paham dan mengerti apa yang saya jelaskan. Jika kalian kurang paham, kalian bisa bertanya langsung kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.